Perkenalkan, saya Talisca Putri Aurora dengan NPM 2106651156 akan menyampaikan mengenai sistem hukum negara Antigua dan Barbuda. Latar belakang, Antigua dan Barbuda adalah negara kepulauan yang terletak sekitar 1000 mil di sebelah timur Jamaika. Antigua, pulau utama, memiliki luas 108 mil persegi dan lebih dari 80.000 penduduk di dalamnya, dengan kondisi geografis yang didominasi oleh dataran rendah kapur. Kemudian Barbuda yang terpisah sekitar 28 mil dikenal dengan keanekaragaman hayati yang terjaga. Kemudian mayoritas penduduk adalah keturunan Afrika dengan imigran dari berbagai negara. Anglikanisme adalah agama dominan, sementara pariwisata menjadi sektor ekonomi utama. Budaya negara ini merupakan perpaduan pengaruh Inggris dan Afrika, terlihat dalam bahasa, musik, makanan, dan tradisinya. Kemudian dalam presentasi ini, kita akan membahas sistem hukum Antigua dan Barbuda berdasarkan profil tersebut. Selanjutnya, pokok pembahasan. Terdapat 5 pokok pembahasan dalam presentasi ini. Pertama, bagaimana sejarah perkembangan sistem hukum di Antigua dan Barbuda. Kemudian, apa saja ciri utama dari keluarga hukum yang dianut oleh Antigua dan Barbuda. Ketiga, bagaimana struktur pemerintahan yang terdapat di Antigua dan Barbuda hingga saat ini. Keempat, bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan dari Antigua dan Barbuda. Dan yang terakhir adalah apa tantangan menarik yang dihadapi oleh Antigua dan Barbuda dengan sistem hukumnya pada era saat ini. Pertama, kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan sistem hukum di Antigua dan Barbuda. Antigua dan Barbuda memiliki sejarah panjang yang membentuk sistem hukumnya. Wilayah ini dihuni sejak 2900 sebelum Masehi oleh masyarakat Amerindian, diikuti oleh kedatangan suku Caribs pada tahun 1200 Masehi. Setelah Christopher Columbus tiba pada 1493, Antigua dan Barbuda dikuasai oleh Spanyol, Prancis, dan akhirnya jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1632 dan menjadikannya koloni kerajaan Inggris. Kemudian selama kolonialisme Inggris, hukum Inggris diterapkan terutama untuk mengatur perdagangan tembakau dan tebu, serta sistem perbudakan pun diperkenalkan. Meski perbudakan dihapuskan, sistem common law tetap dipertahankan di negara ini. Kemudian Antigua dan Barbuda merdeka pada Juli 1981. Antigua dan Barbuda juga menjadi bagian dari Caribbean Community atau CARICOM sebagai negara monarki dengan Raja Inggris sebagai kepala negara dan tetap menggunakan sistem common law hingga saat ini. Selanjutnya adalah ciri utama sistem hukum dari Antigua dan Barbuda. Antigua dan Barbuda mengadopsi sistem hukum common law yang diperoleh dari kolonisasi Inggris. Sistem ini berbasis pada keputusan pengadilan dan memungkinkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat yang ada. Hakim memiliki peran aktif dalam pembuatan hukum melalui preseden dan menggunakan pendekatan induktif dalam berpikir dan menafsirkan hukum. Selanjutnya, dalam sistem ini, undang-undang tidak selalu menjadi acuan utama karena perlu interpretasi dari pengadilan. Kemudian, proses peradilan juga bersifat adversarial dengan peran penting kuasa hukum dan hakim sebagai penengah. Namun, tantangan dari sistem hukum ini adalah ketidakpastian hukum yang bisa timbul akibat perubahan preseden dan interpretasi yang berbeda-beda, mengarah pada inkonsistensi tentunya. Penerapan sistem hukum ini di Antigua dan Barbuda cermin dari penggunaan Judicial Committee of the Privy Council atau the Privy sebagai pengadilan banding tertinggi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan jurisprudensi di negara ini. Selanjutnya adalah struktur pemerintahan Antigua dan Barbuda. Antigua dan Barbuda adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan seperti Inggris, di mana raja kerajaan Inggris berkuasa melalui gubernur jenderal sebagai kepala negara. Negara ini menganut prinsip pemisahan kuasa atau separation of power yang memastikan setiap cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki kekuasaan yang setara dan saling mengawasi atau check and balances. Lembaga legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankannya, dan yudikatif mengawasi pelaksanaannya. Pertama adalah lembaga legislatif. Antigua dan Barbuda menganut sistem parlementer bikameral yang terdiri dari Raja Inggris, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat. Senat terdiri dari 17 anggota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal berdasarkan saran Perdana Menteri atau pertimbangan dari DPR. DPR anggotanya dipilih langsung oleh rakyat yang telah berusia 18 tahun atau lebih. Kemudian parlemen memiliki kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang yang harus disetujui oleh Senat, DPR, dan akhirnya oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Inggris. Parlemen juga dapat menunda penerbitan undang-undang hingga dimuat dalam lembaran negara. Selain itu, parlemen memiliki ombudsman yang bertugas memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak memihak.
Ombudsman harus memenuhi persyaratan tersebut dan dapat diberhentikan jika melanggar ketentuan yang ada dan akan diselidiki oleh parlemen. Ombudsman sepenuhnya tunduk pada perintah parlemen dan tidak boleh memiliki jabatan yang tentunya menguntungkan dirinya. Selanjutnya adalah lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif di Antigua dan Barbuda dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dari partai mayoritas yang ada di parlemen. Perdana Menteri membentuk kabinet yang bertanggung jawab secara kolektif terhadap parlemen. Kemudian, jabatan penting lainnya yang ada di lembaga eksekutif adalah sekretaris parlemen yang membantu menteri, sekretaris kabinet yang mengatur urusan kabinet, dan serta sekretaris tetap yang mengawasi departemen pemerintah. Kemudian, pemimpin oposisi juga ditunjuk oleh gubernur jenderal dari anggota DPR yang menentang pemerintah. Gubernur jenderal sebagai wakil Raja Inggris menjalankan tugas berdasarkan nasihat kabinet, namun juga memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan konstitusi. Perdana Menteri juga wajib melaporkan kegiatan pemerintahannya kepada gubernur jenderal. Selanjutnya adalah lembaga yudisial. Hierarki lembaga yudisial dimulai dari inferior courts atau pengadilan tingkat pertama seperti stipendiary dan circuit magistrate yang mengadili perkara ringan dan tidak memiliki yurisdiksi banding. Kemudian terdapat resident magistrates courts yang merupakan pengadilan tingkat menengah yang memiliki yurisdiksi lebih luas dalam perkara perdata dan pidana. Selanjutnya terdapat superior courts sebagai mahkamah agung dengan dua tingkatan, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan banding. Pengadilan ini tidak menggunakan juri dengan keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang ada. Pengadilan banding juga menangani kasus hak konstitusional dan sengketa lembaga antar negara. Kemudian pada tingkat tertinggi terdapat the Privy Council yang berpusat di Inggris, berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir untuk negara-negara persemakmuran, termasuk Antigua dan Barbuda. Meskipun Caribbean Court of Justice atau CCJ telah dibentuk pada tahun 2005 untuk menggantikan the Privy Council, Antigua dan Barbuda masih mempertahankan penggunaan the Privy, meskipun menjadi bagian dari wilayah yurisdiksi CCJ. Kemudian adalah hierarki peraturan perundang-undangan dari Antigua dan Barbuda. Hierarki peraturan perundang-undangan di Antigua dan Barbuda mengikuti sistem common law di Inggris, dimulai dengan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Jika ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, maka peraturan tersebut batal demi hukum. Kemudian di bawah konstitusi terdapat Acts of Parliament yang disahkan oleh parlemen dan gubernur jenderal. Selain itu ada delegated or subsidiary legislation yang dibuat oleh badan lain yang diberi kewenangan oleh parlemen untuk merumuskan rincian lebih lanjut dari undang-undang tersebut. Kemudian terdapat juga Doctrine of Precedent yang menjadi sumber utama hukum dengan binding precedent dan persuasif precedent yang memberikan petunjuk tanpa kewajiban mengikat. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang berkembang menjadi hukum tertulis serta hukum internasional, termasuk perjanjian internasional dan kebiasaan internasional merupakan sumber hukum yang berlaku di negara ini. Kemudian, apa tantangan menarik yang dihadapi Antigua dan Barbuda dengan sistem hukumnya? Antigua menghadapi berbagai tantangan terkait sistem hukum kami. Pertama, ketergantungannya terdapat the Privy Council sebagai badan peradilan tertinggi. Ketergantungan ini mencerminkan warisan kolonial Inggris yang masih kuat, meskipun negara-negara CARICOM telah mendirikan Caribbean Court of Justice atau CCJ yang hanya diadopsi oleh 4 negara sejauh ini. Peran the Privy dalam mengatur hukum di negara persemakmuran mempertegas dominasi Inggris yang menimbulkan pertanyaan tentang independensi sistem peradilan Antigua dan Barbuda. Reformasi sistem hukum serta peradilan dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan ini dan membangun badan peradilan yang independen bebas dari pengaruh negara lain. Contoh negara seperti Kanada dan Selandia Baru juga telah menghapus peran the Privy dan membentuk pengadilan mandiri menjadi acuan. Antigua dan Barbuda juga dapat mempertimbangkan beralih ke CCJ seperti keinginan negara-negara Karibia lainnya untuk memperkuat kedaulatan hukum dan mengurangi intervensi eksternal. Kesimpulan, Antigua dan Barbuda mengadopsi sistem hukum common law hasil kolonialisasi dari Inggris dan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Raja Inggris yang diwakili oleh gubernur jenderal menjadi kepala negara. Sistem pemerintahannya mencakup lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial. Kemudian, hierarki peraturan hukum meliputi konstitusi, Parliamentary Acts, Delegate Legislation, dan Doctrine of Precedent dengan hukum kebiasaan dan hukum internasional sebagai sumber tambahan. Ketergantungan pada the Privy Council sebagai badan peradilan tertinggi memunculkan pertanyaan mengenai independensi sistem peradilan Antigua dan Barbuda dalam konteks kemerdekaannya.
Kemudian berikut merupakan daftar rujukan yang saya gunakan mulai dari buku hingga dokumen internasional. Baik, terima kasih telah menyimak penjelasan terkait sistem hukum negara Antigua dan Barbuda. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai struktur hukum di negara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.